Cara move on dari mantan dengan lebih cepat. Move on itu bukan sekedar lupa dengan masa lalu atau mantan. Bukan juga soal cepat-cepat cari pengganti mantan. Tapi move on adalah tentang menyembuhkan. Tapi kenapa untuk move on itu susah banget? Kadang setiap lagu yang terdengar, tempat yang pernah dilewati, atau momen kecil saja dapat mengingatkanmu padanya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara move on dari mantan dengan cepat, tapi bukan dalam satu malam, namun paling tidak kamu tidak harus galau-galauan selamanya. 1. Cari tahu kenapa kamu susah move on. Kamu susah move on bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah benar-benar berharap kepada pasanganmu saat itu. Sakitnya perasaanmu bukan cuma kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan rencana masa depan yang udah kamu bayangin bareng dia. Kamu ngerasa hubungan kalian seharusnya bisa berhasil, tidak seperti hubungan sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, tidak semua hal yang kita perjuangkan akan jadi milik kita. Dan itu nggak apa-apa. Kehilangan bukan akhir dari kehidupan. Kadang, itu pintu awal untuk menemukan diri kita lagi atau cara Tuhan untuk kamu menemukan seseorang yang lebih baik sesuai kebutuhanmu. 2. Hapus jejak secara sadar. Menghapus jejak secara sadar ini adalah langkah pertama dan paling penting. Menghapus jejak ini dimulai dengan bersih-bersih digital dan emosional. Stop stalking media sosialnya, jangan sengaja nyimpen foto, chat, atau hadiah karena sayang sama barangnya. Heningkan notifikasi atau unfollow kalau itu perlu. Dan ini bukan childish, tapi ini salah satu dari self-protection. Kamu gak bisa sembuh kalau terus buka luka yang sama. Bersih-bersih bukan berarti kamu benci dia. Bukan berarti kamu memutuskan silaturahmi. Tapi ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan diri. Kamu harus sembuh dulu, karena kamu juga penting. 3. Terima realitas, jangan dibantah. Salah satu alasan move on terasa berat adalah kamu belum bisa menerima kenyataan kalau memang hubungan kalian sudah selesai. Kamu masih nyimpan harapan atau masih mengharap-harap ke dia. Masih percaya mungkin dia akan ngajak balikan. Masih baca chat lama seolah itu validasi bahwa dia sebenarnya masih sayang. Tapi, semakin kamu menolak realita, semakin lama kamu terjebak dalam galau-galauan itu. Menerima kenyataan tentang selesainya sebuah hubungan bukan berarti kamu bahagia dengan kepergiannya, tapi kamu sadar apa yang udah lewat atau terjadi, dan biarlah jadi pelajaran kehidupan dan bukan menjadi penghalang untuk kehidupan ke depan. 4. Isi ulang hidupmu. Setelah membersihkan tangki digital emosionalmu dan menerima kenyataan yang ada, saatnya kamu untuk mengisi ulang hidupmu dengan hal-hal baru. Temui teman-teman yang suportif, kongko-kongko manja, coba aktivitas baru yang bikin kamu excited seperti menyelam, hiking atau camping, menulis jurnal tentang rasa sakitmu supaya nggak mengendap dan makin terrealisasi perasaanmu atau fokus ke tujuan pribadi yang dulu mungkin kamu tunda karena cinta. Move on itu proses jadi membutuh waktu untuk sembuh, tapi kamu bisa mempercepatnya dengan memperbanyak hal yang bikin kamu merasa hidup lagi. Ingat, mantan adalah bagian dari masa lalu, tapi kamu tetap punya masa depan. Setiap orang pernah patah hati. Tapi nggak semua orang mau pulih. Kamu udah selangkah lebih maju saat kamu bilang aku mau sembuh. Move on bukan tentang membenci, bukan juga tentang melupakan. Tapi tentang menerima, dan memilih untuk melangkah. Karena kamu layak bahagia, bahkan setelah hal yang dulu kamu kira akan menjadi selamanya dan harus berakhir. Kamu kuat. Dan kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe kalau kamu merasa video ini berguna buatmu atau buat teman yang butuh dikuatkan.